Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Adi Krisna dan Arfan Maulana ingin mempresentasikan hasil revisi proyek Teknik Informatika 2021 yang berjudul Sistem Informasi Jual Beli pada PT Gasindo Cirebon Prima. Pada poin pertama revisi yaitu pada latar belakang masih belum sesuai dengan topik yang ada di judul. Harusnya pada latar belakang membahas mengenai pemesanan dan penjualan, bukan masalah pencatatan transaksi. Berikut saya sudah melakukan revisi pada poin pertama, yang sebelumnya adalah ini. Proses penjualan dilakukan PT Gasindo Cirebon Prima sudah menggunakan komputerasi dan mencatat pada Microsoft Excel, tetapi belum menggunakan sistem informasi sehingga proses informasi udah lebih lama. Begitu juga pada proses pencatatan produk di gudang masih menggunakan buku. Hal ini mengakibatkan sedikitnya gangguan operasional dan kegiatan usaha karena sering terjadi ketidaksesuaian antara data penjualan dan stok barang yang mengakibatkan terjadi proses dan kesalahan dalam laporan penjualan. Kemudian direvisi menjadi proses penjualan di Gasindo Prima. Pada proses penjualan masih dengan cara customer telepon atau datang ke perusahaan dan juga admin ingin mengetahui ketersediaan stok, maka admin harus menghubungi bagian gudang terlebih dahulu. Hal ini mengakibatkan lamanya proses operasional dalam kegiatan usaha karena masih menggunakan cara manual dan juga sering terjadinya ketidaksesuaian antara data penjualan dan data stok produk yang mengakibatkan terjadinya keterlambatan dalam proses penyajian produk ataupun kesalahan dalam penjualan. Dan juga kemudian ada identifikasi masalah yang sebelumnya adalah ini sistem ini Edukasi ini menggunakan cara yang belum tersistem menggunakan buku dan Microsoft Excel dalam proses penjualan dan penyediaan sehingga proses usaha berjalan tidak. Bagaimana membuat sistem informasi ini sesuai dengan kebutuhan industri. Kemudian direvisi menjadi PT Gasindo Cirebon Prima masih menggunakan cara menelepon atau customer datang ke perusahaan untuk melakukan pemesanan sehingga proses usaha yang berjalan kurang optimal. Kemudian poin kedua revisi adalah untuk pajak sebaiknya tidak perlu dibuat jika sudah digabung dengan harga barang. Oke, di sini saya melakukan login customer dengan ini akan melakukan pemesanan satu. Nah, pada pajak sudah tidak ditampilkan. Kemudian poin ketiga untuk biaya pengiriman sebaiknya menggunakan rumus jarak dikali berat dikali harga per kilo karena tidak optimal jika konsumen hanya memesan satu barang saja. Berikut adalah biaya ongkir pengiriman 14.000 dengan total belanja. Di sini saya menggunakan rumus itu jarak dan dikali harga per kilonya, total berat per kilo, total berat dikali harga per kilo. Berikut saya akan menunjukkan coding untuk menampilkan ongkir pengiriman. Ya, ini dia. Di sini saya melakukan pertama membuat sebuah variabel berat total, kemudian menghitung seluruh berat total pemesanan customer, kemudian mengambil jarak
jarak dari perusahaan ke kecamatan. Di sini juga saya sudah membuat sebuah field baru, field dalam kecamatan, yaitu jarak. Jadi saat saya menginputkan sebuah kecamatan, saya juga harus menginputkan jarak kecamatan itu ke PT Gasindo Cirebon Prima. Kemudian di sini berat, jika berat lebih dari 10.000 kg atau sama dengan, maka harga total ongkirnya 150.000. Dan jika beratnya lebih dari sama dengan 100, maka total berat dikali Rp40 dikali jarak. Kemudian 800 sekian dan sampai ke bawah. Jika berat total barang sama dengan 5,5 kg, maka berat total dikali Rp750 dikali jarak. Sehingga pada jarak ini sang customer berada di wilayah Kesambi. Sehingga di sini akan melakukan kalkulator dengan total berat 5,5 dikali 750 dikali 3,6 sama dengan Rp40.850. Begitulah mungkin pengiriman. Kemudian pada revisi poin keempat, pada aplikasi ditambahkan konfirmasi pesanan telah diterima oleh konsumen. Oke, di sini saya akan melakukan pemesanan dengan bayar di tempat dengan nomor invoice 13/09/2021 41431 dengan metode pembayaran bayar di tempat. Oke, nah sudah. Kemudian saya akan melakukan login untuk admin. Nah, di sini pada data pemesanan ini dia yang baru tadi saya pesan. Pada menu data pemesanan juga admin dapat melihat barang yang sudah dikirim tapi belum dikonfirmasi oleh customer. Di sini saya akan melakukan pengiriman. Kemudian saya akan melakukan login untuk bagian pengiriman. Nah, di sini ada dua pengiriman. Yang terakhir adalah ini 82.500. Di sini juga terdapat di mana kita harus melakukan pengiriman. Untuk kita map di sini adalah untuk mempermudah bagian pengiriman, menentukan lokasi, kemudian selesaikan pengiriman. Tetap ini pengiriman sudah dilakukan tapi masih menunggu konfirmasi selesai dari customer. Saya melakukan login untuk customer. Dari pemesanan. Nah, ada beberapa konfirmasi selesai. Saya akan melakukan yang terakhir dengan ID pemesanan 53 dan nomor invoice 13/09/2021 41431 dari tempat. Tapi ya betul, klik di sini selesai. Nah, maka ID pemesanan dengan nomor invoice 13/01/41331 telah selesai. Jika kita klik, maka button selesai tidak muncul dan hanya muncul jika status pemesannya konfirmasi selesai. Ya mungkin itu aja dari kami, Pak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.